Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggraini Harahap dengan NIM 0306202084. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pembelajaran hari ini yang dimana judulnya yaitu Tata Bahasa dan Eksistensi Ragam Bahasa Jurnalistik. Nah, yang pertama itu ada Tata Bahasa Indonesia. Tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dalam struktur bahasa. Struktur bahasa itu meliputi tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Dengan kata lain, tata bahasa meliputi bidang-bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang pertama, sifat tata bahasa. Secara umum, tata bahasa bersifat normatif atau umum, yaitu tata bahasa tersebut disusun berdasarkan gejala-gejala bahasa yang umum dipakai dalam suatu masyarakat. Yang kedua, macam-macam tata bahasa. Ada dua. Yang pertama, tata bahasa deskriptif, yaitu tata bahasa yang disusun berdasarkan pencatatan yang nyata atas struktur suatu bahasa. Yang kedua, tata bahasa historis komparatif adalah tata bahasa yang membicarakan perkembangan struktur bahasa dari satu zaman ke zaman yang lain. Selanjutnya ada bidang-bidang tata bahasa. Yang pertama, fonologi merupakan bagian dari tata bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah bidang linguistik atau tata bahasa yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem dalam suatu bahasa. Morfologi disebut juga sebagai tata bentuk. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis yaitu ilmu mengenai prinsip serta peraturan untuk membuat sebuah kalimat. Yang keempat yaitu sematik. Sematik yaitu cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Selanjutnya itu ada ejaan bahasa Indonesia. Ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang telah distandarisasikan dan ditetapkan dalam kegiatan tulis-menulis. Sementara untuk data lisan tidak dapat dilihat kesalahan ataupun kebenarannya. Yang pertama yaitu ejaan bahasa Indonesia ada penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua ada penulisan imbuhan, dan yang ketiga ada penggunaan tanda baca. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ragam bahasa jurnalistik. Sejarah awal lahirnya jurnalistik bermula pada masa Kekaisaran Romawi kuno ketika Julius Caesar 1000 sampai 40 sebelum Masehi berkuasa. Jadi di masa Romawi kuno pada sejarah lainnya, jurnalistik merupakan kegiatan menyiarkan berita yang bersifat informatif semata-mata. Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin meluas pada masa penyebaran Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus. Setelah itu, penyebaran informasi tertulis maju semakin pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Surat kabar cetak pertama terbit dan beredar di Cina dengan nama King Pao sejak tahun 91 Masehi, dan pada tahun 1351 Masehi Kaisar Guangzhou telah mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.